Tuhan Yesus baik buat kita semua, amin. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kiranya sukacita, damai sejahtera Kristus terus ada di dalam kehidupan kita. Firman Allah pada pagi hari ini saya kasih tema berkat di balik ketaatan. Sekali lagi saudara, berkat di balik ketaatan. Kita lihat firman Tuhan bersama. Makasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya melayani firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, di depan kita ini sudah ada Mazmur 37 ayat 34. Kita buka ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 37. Sekali lagi Mazmur 37 ayat 4. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Sama-sama ya kita baca ayat firman Tuhan ini. Boleh sekali lagi saya undang saudara berdiri dan kita menghormati kehadiran Tuhan untuk kita menyambut firman Tuhan. 2, 3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sementara saya duduk, saudara duduk, saya akan kacamata. Saudara lihat dari tulisan ini, saudara, tulisannya ada beda. Berkat di balik itu agak kecil tulisannya, sementara yang besar itu ketaatan. Artinya apa, saudara? Penekanan firman Allah pada kesempatan pagi hari ini bukan masalah berkat, tetapi ketaatan. Sama-sama katakan ketaatan. Haleluya, puji Tuhan. Ada banyak orang sekarang orientasinya ke berkat, berkat dan berkat, sukses, sukses dan sukses, tetapi mereka mengabaikan yang namanya ketaatan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal rahasia di balik kita mengalami yang namanya berkat, kesuksesan itu adalah ketaatan. Bisa katakan amin? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kemarin kami dari Singkawang sudah agak sore ini bersama istri dengan cuaca yang mendung dan hujan-hujan ya. Nah, saudara, waktu mau start dari Singkawang selalu saya berdoa di kendaraan dengan orang-orang yang ada di mobil, karena berdua dengan istri, jadi kami berdua berdoa. Nah, ketika saya akan start, ada terlintas di hati dan pikiran saya, pelan-pelan tuh pergi di mobil Pontianak. Jadi pelan-pelan aja, karena kadang-kadang tidak selalu. Saya agak cepat sedikit, apalagi sudah agak kesorean, apalagi sudah malam, saya agak cepat sedikit kalau ke Pontianak atau dari Pontianak mau ke Singkawang. Tapi kali ini ada terlintas dan saya tahu ini bukan apa, tapi ini Tuhan yang lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus ingatkan saya pelan-pelan. Sampai saya bilang sama istri ini, pelan-pelan aja kita batu Pontianak ya. Akhirnya saya jalan, benar pelan-pelan. Sampailah di satu tempat di tengah perjalanan, memang dari jauh saya lihat ada keramaian. Jadi memang saya awalnya sudah pelan-pelan bawa kendaraan. Saya mendengar sedikit dari belakang itu ada semacam kendaraan yang agak cepat, dan dalam kemudian dia tergelincir. Saya sempat lihat dia sudah miring itu motor di belakang, dan kemudian dia terpental. Saya tahu dia terpental.
Tapi saya lihat dia di belakang saya. Saya dengar tidak ada benturan, dia tabrak mobil kami. Sudah. Tahu-tahu orang sudah kumpul ramai, berhentikan mobil kami. Masuk Pak, masuk. Saya buka kaca, kenapa disuruh masuk? Ya takut, kenapa? Pokoknya masuk dulu. Masyarakat harus kumpul masuk dulu. Saya bilang, kenapa saya masuk, tidak ada apa-apa itu. Ya saya buka dua kaca supaya mereka lihat, dan kemudian saya minggir. Saya tidak mau masuk, saya cukup minggir saja. Tunggu. Sambil agak sedikit tegang, tapi saya biasa tenang aja. Kenapa? Karena saya tahu saya berjalan bersama Tuhan. Nah ternyata mari datang saudara, maksudnya supaya kalau ada tabrakan, saya harus tanggung jawab. Maksudnya begitu kan, kalau saya ngerem, siapa tahu saya ngerem tiba-tiba, atau kendaraan belakang nabrak. Nah ternyata mereka bilang ini lagi diurus. Saya lihat memang ada beberapa mobil rupanya baru ada tabrakan di situ. Jalan memang licin. Saya lihat ada dua mobil yang berdekatan, di samping ada dua mobil yang sudah masuk ke dalam halaman. Mereka bilang ini baru terjadi insiden. Ada tabrakan, mungkin tabrakan beruntun itu ya, karena licin memang jalan. Tak lama mereka balik, maaf Pak ya, kami minta maaf. Silakan Pak jalan. Karena memang tidak ada insiden apapun. Jadi saya terhindar dari insiden orang nabrak dari belakang. Saya bayangkan dan saya renungkan, kalau saja saya agak laju, kendaraan saya bawa laju, tidak usah ngebut, agak cepat saja saya bawa. Mungkin ketika saya rem mendadak di situ, pasti kendaraan belakang nabrak saya. Cuma karena memang saya dasarnya sudah pelan-pelan, saya belajar taat untuk apa yang ada di hati pikiran saya, dan saya tahu itu dari Tuhan pasti mendatangkan berkat pertolongan Tuhan. Bisa katakan amin. Saya baru mengerti, oh ini artinya sebuah ketaatan, di mana di sana ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan ada berkat Tuhan. Nah pagi hari ini saudara, berkat di balik ketaatan. Saya tidak akan menekankan tentang berkat saudara, karena saya tidak mau saudara jemaat gereja sekarang orientasinya untuk ikut Tuhan itu berkat terus. Karena kalau orientasi kita, tujuan kita itu mengiring Tuhan berkat, banyak orang di luar sana lebih berkati dari kita secara materi. Mereka kaya raya dan lain sebagainya. Mereka kelihatan sukses, tetapi ukuran kekristenan yang sesungguhnya bukan berkat. Tetapi bagaimana kita mau taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, itu yang terutama bagi Tuhan. Mari saudara lihat kembali ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 34. Firman Allah berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Nantikanlah Tuhan, artinya kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Kemudian saudara, kita lakukan apa yang Tuhan mau, kita lakukan apa yang firman Tuhan mau, kita lakukan apa yang ditulis oleh firman Tuhan, kita lakukan apa yang Allah mau bagi kita semua. Kemudian berkat itu pasti akan menyusul. Amin saudara, kesuksesan itu pasti menyusul. Saudara, orang yang kelihatan diberkati belum tentu dia taat, tetapi orang yang taat pasti akan diberkati Tuhan. Nah baik saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat ya, bahwa betapa pentingnya hari-hari ini kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Lanjut saudara, lanjut gambarnya. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat 22. Tolong operator, 1 Samuel 15 ayat 22. Berkat di balik ketaatan. Nah, 1 Samuel 15 ayat 22. Kita lihat saja di sini. Firman Allah berkata,
Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Mendengarkan, memperhatikan apa kata Tuhan itu lebih baik daripada kita mempersembahkan korban. Biar saudara memberi, ini mempersembahkan ini kepada pelayanan gereja, kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak memperhatikan, tidak mendengar apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan, itu sia-sia. Terbukti dalam konteks firman Allah ini. Firman Allah ini, kata Samuel ini ditujukan kepada seorang raja Israel. Dia adalah raja pertama orang Israel, namanya Saul. Apa yang kurang dari Saul? Dia hampir punya segala-galanya. Tapi Alkitab mencatat Saul adalah raja yang gagal, terutama gagal di pemandangan Tuhan. Hanya karena apa? Karena dia tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, kepada apa yang firman Allah katakan. Dia tidak taat. Gagal Raja Daud, Raja Saul ini. Adam dan Hawa, manusia pertama di dunia, manusia pertama, gagal juga. Cuma karena apa? Karena tidak taat. Apa yang kurang dengan mereka berdua ini, saudara? Semua sudah tersedia di Taman Eden. Silakan makan, silakan nikmati. Mereka malah diberi otoritas untuk memerintah, untuk mengatur, untuk apa saja silakan dilakukan. Tetapi ada satu yang tidak boleh dilakukan. Tapi kenyataannya mereka tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan akhirnya Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Kegagalan Adam dan Hawa adalah apa, saudara? Karena ketidaktaatan. Kegagalan Saul itu adalah apa? Karena ketidaktaatan. Dan ada beberapa contoh lagi, saudara, dalam Alkitab. Tapi berbahagialah saudara dan saya yang didapati oleh Tuhan taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari sekali lagi, berkat di balik ketaatan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat apa itu arti ketaatan. Lihat dulu apa itu arti ketaatan. Lanjut lagi. Ya, kalau saudara perhatikan di atas, kita lihat di atas saja. Taat itu dalam pengertian umum itu artinya tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh saat menerima perintah. Jadi taat itu artinya tunduk, patuh saat menerima perintah. Jadi orang yang taat secara umum berlaku untuk semua. Arti dari taat itu dalam kamus itu juga berarti patuh dan tunduk saat menerima perintah. Siap kan? Siap laksanakan, siap lakukan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi konteks firman Allah saat ini taat dalam hubungannya dengan Tuhan atau taat kepada Tuhan itu artinya memperhatikan dengan seksama apa yang diperintahkan dan melakukannya. Jadi taat itu artinya, saudara, memperhatikan dengan seksama. Benar kata firman Allah di dalam 1 Samuel 15 tadi, yang
paling penting itu adalah apa yang kita dengarkan, kemudian kita perhatikan baik-baik, baru kemudian kita lakukan. Jadi itulah yang namanya taat. Jadi dengar dulu benar-benar apa yang Tuhan mau, dengar apa yang firman Allah katakan, kemudian renungkan, perhatikan baik-baik, maknai itu, jiwai apa itu firman Tuhan, dan kemudian apa? Lakukan itu firman Tuhan. Itu namanya taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lanjut. Kita akan buka di dalam kitab Injil Lukas pasal 5. Kita lihat lebih jauh lagi tentang ketaatan kepada Tuhan. Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayat 1. Saya ingin kita baca bergantian ini ayat firman Tuhan ini. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Baik, saya baca bergantian saudara ayat genap ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Amin. Sampai di situ saja dulu pembacaan firman Tuhan. Dikisahkan di sini saudara satu peristiwa di mana di awal pelayanan Yesus dan di awal pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-murid yang kemudian diangkatnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika Yesus datang dan muncul di salah satu danau di Israel sana, namanya Danau Galilea, atau sering juga disebut Danau Genesaret atau Kineret dan lain sebagainya. Nah saudara, pada waktu peristiwa ini, ketika Yesus muncul di sana, saudara, nah biasanya di sana memang ada banyak perahu-perahu, karena memang di kota kecil itu, saudara, di situ penduduknya rata-rata nelayan, artinya pencari ikan. Nah saudara, ketika Yesus tiba di situ, sekali lagi ketika Yesus tiba di situ, dari sekian banyak perahu yang ada di situ, kok Yesus bisa-bisanya datang langsung ke perahu Petrus, Simon Petrus. Bisa-bisanya Tuhan Yesus datang langsung ke perahu Simon Petrus. Saudara tahu Pak, Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Amin. Tuhan tahu bahwa Petrus pada waktu itu dan temannya, mereka sedang dihadapkan kepada yang namanya susah, dihadapkan kepada yang namanya gagal, sedang diperhadapkan dengan yang namanya galau. Sekarang kan banyak ya yang susah kan,
Banyak yang galau. Coba yang lagi susah bisa tersenyum sedikit. Yang lagi ada masalah persoalan banyak. Apalagi banyak prediksi ke depan tahun ini banyak mengalami kesulitan kita dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, negara, bahkan global. Saudara akan banyak mengalami kesulitan secara ekonomi, tentu akan berdampak ke hal-hal yang lain. Dan saudara, kita tidak usah terpengaruh dengan apapun yang dikatakan oleh situasi dan keadaan yang ada. Lebih baik kita berfokus kepada Tuhan. Amin, saudara. Apa yang firman Allah katakan tentang apa yang akan kita alami ke depan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kok saudara Tuhan Yesus ini dia langsung datang kepada Simon? Karena Yesus tahu bahwa mereka baru saja gagal menangkap ikan. Semalam-malaman mereka pergi menangkap ikan dan mereka gagal, bahkan satu pun tidak ada bawa mereka, tidak ada membawa hasil, saudara. Dan mereka sedang gagal. Saudara tahu enggak, siapapun kita yang hadir saat ini, apapun kegagalan kita, apapun masalah yang kita hadapi, sekecil apapun itu, bahkan mungkin orang terdekatmu tidak tahu masalah, bahkan mungkin pasangan hidupmu tidak tahu, atau mungkin ada masalah suami istri yang orang lain tidak tahu, ada mungkin masalah yang memang tidak banyak yang tahu. Tapi saudara ngerti dan sadar tidak bahwa Tuhan tahu semua itu? Biar orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu itu. Sekecil apapun masalah kita, Tuhan tahu. Dan yang terutama saudara tahu tidak bahwa Tuhan peduli dengan setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Petrus tidak cerita kepada Tuhan Yesus bahwa dia sedang gagal, tapi Tuhan Yesus datang kepada dia karena memang Tuhan Maha tahu, dan bukan cuma tahu, dia peduli. Ada orang yang tahu, tapi belum. Ada orang yang tahu dengan masalah kita, ada orang yang tahu dengan persoalan kita, tetapi belum tentu dia peduli. Mungkin keluarga dekat kita tahu, wah ini lagi ada masalah, ini lagi ada persoalan, tetapi belum tentu dia peduli dengan kita. Ada mungkin sesama jemaat di tempat ini tahu masalah yang dihadapi oleh sesama jemaat Tuhan, tapi belum tentu walaupun sesama jemaat Tuhan dia peduli dengan masalah persoalan kita. Tapi bersyukur dan banggalah kita punya Tuhan yang tahu persis sekecil apapun masalah pergumulan kita, sekaligus dia peduli dan siap memberikan jawaban untuk setiap masalah persoalan kita. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik untuk kita. Haleluya, haleluya. Nah, saudara perhatikan selanjutnya dalam hubungannya dengan ketaatan. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, kalau kita baca sepintas ayat ini, seolah-olah Tuhan Yesus itu tidak sopan. Datang-datang kok langsung naik ke perahu, langsung perintahkan Simon, buat ini, kolakkan sedikit, aku naik ya. Nah, tapi sebenarnya dalam konteks aslinya, Tuhan Yesus minta permisi dulu sama Simon Petrus. Bisa tidak aku naik di sini? Kemudian bisa tidak kamu tolakkan ke sana? Karena yang punya hak itu Petrus. Dan Petrus diam tangan. Silakan naik. Oke, saya ke tengah sedikit, tolakkan sedikit, supaya ini bisa dilihat oleh orang banyak yang sudah berkumpul waktu itu. Saudara, Tuhan butuh orang-orang yang mau terbuka hatinya untuk Tuhan naik di atas perahu kehidupan kita. Kalau engkau juga menolak Tuhan ada di dalam hidupmu, Tuhan Yesus mau naik dan masuk dalam pribadimu, itu juga tidak akan bisa. Tuhan memang tahu masalahmu, Tuhan memang peduli dan dia siap memberikan
jawaban. Tapi kalau kita menutup pintu hati kita untuk Dia, itu tidak akan bisa. Tuhan mencari orang-orang yang membuka pintu hatinya untuk terbuka lebar-lebar. Dia masuk seperti Zakheus, saudara, buka pintu rumahnya untuk Yesus masuk. Kemudian Simon izinkan Tuhan Yesus masuk naik di perahu, dan kemudian sesuai permintaan Yesus yang sedikit bernada perintah, tolakkanlah sedikit. Petrus taat saja, dia lakukan saja, saudara, menunjukkan bahwa memang, saudara, walaupun dia di dalam kondisi situasi yang sangat galau waktu itu, yang sangat susah pada waktu itu, saudara, tetapi dia tetap taat. Petrus tetap taat. Simon Petrus tetap taat saja. Saudara, kita kalau lagi susah, lagi ada masalah, kemudian orang datang perintah-perintah kita, kira-kira apa respon kita? Mungkin kita bisa kesel, mungkin kita bisa marah. Tapi luar biasa Petrus ini, saudara, Simon Petrus ini, dia buka, dia persilakan Yesus masuk, naik di perahu, dan dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yesus mulai mengajar di atas perahu. Dia mengajar, dia menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kepada Petrus yang juga ada di perahu itu. Petrus mendengarkan dengan saksama, saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak yang ada juga di tepi pantai pada waktu itu. Setelah selesai mendengarkan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus kemudian berkata lagi kepada Simon Petrus. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ternyata belum berhenti sampai di situ. Yesus memerintah kepada Petrus, Simon Petrus ini. Setelah awalnya Yesus minta naik di perahu, kemudian Yesus suruh bertolak sedikit ke dalam. Setelah itu sudah ternyata tidak berhenti sampai di situ. Yesus perintahkan lagi Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon, bertolaklah ke dalam, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Ini perintah Yesus ini, saudara, ini sangat bertentangan dengan logika manusia, benar. Perintah Yesus kepada Simon ini sangat bertentangan dengan logika manusia. Dan bukan hanya bertentangan dengan logika manusia, ini sangat membuat Simon pasti tersinggung sebenarnya. Terbukti dari ungkapan Simon ketika Yesus memerintahkan dia bertolak ke dalam, ke tempat yang dalam. Guru, ayat 5, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Simon langsung bereaksi, guru, kami ini sudah semalam-malam, berarti sudah berjam-jam semalam-malaman ini tangkap ikan, tapi kami tidak dapat apa-apa. Dia sudah menggunakan segala macam cara keahliannya. Simon ini sudah ya kan, dari kecil sudah nelayan, sudah sangat profesional, sudah sangat pengalaman sekali namanya nangkap ikan. Di tempat di mana ada ikan dia tahu, di tempat yang di mana ada ikan dia tahu, saudara. Tetapi pada waktu itu mereka sudah semalam-malam, saudara, tangkap ikan tidak dapat. Jadi artinya begini, kalau kemudian Tuhan Yesus suruh lagi
pergi lagi ke tempat yang dalam, kemudian nangkap ikan. Ini kan logikanya ini sia-sia sebenarnya. Pertama sia-sia, kenapa? Baru saja Petrus dan teman-teman baru hitungan jam mereka gak dan tangkap ikan di sana. Yang kedua, saudara, apa? Ini sama aja nih, guru ini ngejek kami nih ya, ngolong kami ini ya, menganggap remeh kami ya. Emang kami ini siapa? Kami ini sudah orang yang pengalaman, kami sudah makan asam garam di danau ini. Kami tahu persis kondisi angin, kami tahu persis kondisi danau, kami tahu persis kondisi ikan-ikan di sana, kami tahu persis situasi kondisi. Kami. Pak Petrus bisa saja dia berpikir begitu, karena dari ungkapannya itu sudah, setelah sepanjang malam kami bekerja keras, sudah menggunakan segala cara, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Logika manusia menurutnya udah sia-sia ini, tolak aja ini. Ngapain mau lakukan sesuatu yang sia-sia? Tapi ada satu kalimat yang luar biasa keluar dari mulut Simon Petrus. Dia bilang begini, tetapi karena engkau menyuruhnya, tetapi karena engkau menyuruhnya. Sekali lagi, tetapi karena engkau Tuhan guru yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Walaupun bertentangan dengan logika akal manusia Petrus, saudara, walaupun sedikit dia diremehkan, saudara, karena situasi kondisi, tetapi karena Tuhan yang suruh, karena dia tahu siapa yang suruh dia, aku akan menebarkan jalan juga. Saudara, pekerjaan menebarkan jalan itu bukan gampang, saudara. Itu membutuhkan tenaga, kuras tenaga, energi, waktu lagi. Saya dari SMP, saya beberapa kali ikut dengan om-om saya menebarkan jalan di laut, saudara. Satu kali saya hampir tenggelam karena saya sedang pikul jala, mau ditebarkan di pinggir. Saya lagi pikul, saudara, jalan. Tahu-tahu rupanya ada lubang di air laut itu, di pinggir pantai, tapi ada lubang. Lubangnya memang jauh di atas saya punya tinggi waktu itu, masih SMP. Tahu-tahu saya sudah masuk, sementara om-om saya sudah di depan. Saya sudah begini, saudara, mereka sudah nggak tahu karena gelap, sudah subuh malam-malam. Tapi puji Tuhan, masih saya bisa timbul, saudara ya, walaupun sambil pikul itu jalan. Kemudian kami tebar itu jalan. Itu bukan gampang pekerjaan itu di tengah ombak-ombak itu, saudara. Apalagi sudah terbersit di pikiran Petrus, ini pekerjaan sia-sia ini, kami sudah sepakat. Saya sudah ingatkan, udah berapa minggu tidak datang ibadah karena sibuk pekerjaan bisnis. Padahal ke gereja itu, kalaupun dia tidak sempat pagi ada ibadah malam, masih tuh lalai untuk datang ibadah. Karena apa? Sibuk bisnis, pekerjaan. Ada survei tentang waktu yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Survei ini mengatakan bahwa manusia yang hidup 70 tahun, manusia yang hidup 70 tahun, pertama, saudara, dia punya waktu dalam 70 tahun itu, dia tidur itu 23 jam, sekitar 23 jam. Jadi selama 70 tahun itu, ada 20 jam lebih kita ada pakai itu untuk tidur. Kemudian kita ada pakai untuk kerja, ya, sekitar 14 sampai 16 tahun. Ada lagi situ, ada yang refreshing, ada yang santai-santai,
ada yang kemudian jalan-jalan. Nah, ada satu yang terakhir, ibadah, bersekutu dengan Tuhan. Ternyata menurut survei, ini survei media, menurut survei, waktu yang kita pakai ibadah selama ini orang yang umurnya 70 tahun, waktu yang dia pakai bersekutu dengan Tuhan itu cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan. Itu pun, saudara, dari umur 70 tahun kemudian 6 bulan yang dia pakai untuk Tuhan, itu yang standar. Tidak termasuk yang malas-malas, yang anggap remeh dengan ibadah, yang anggap remeh untuk lebih dalam bersekutu dengan Tuhan. Cuma 6 bulan lagi sudah lantas diambil lagi itu waktu itu, saudara. Tuhan sudah dekat mau datang kedua kali, saudara. Mari kita mau lebih dalam lagi untuk datang bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bayangkan dari 70 tahun, 20 tahun lebih kita ada pakai untuk tidur. Itu yang standar-standar, belum termasuk orang yang suka tidur. Ada kan yang tukang tidur kan? Belum termasuk yang saudara tidur di gereja. Sini sih tidak ada yang tidur. Satu ketika hamba Tuhan sedang khotbah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu bapak dia tidur, sementara dengan khotbah dia tidur. Saya tunjukkan berarti ada di sini. Dia sedang tidur, saudara. Saudara yang mau masuk surga, katakan amin. Jemaat semua amin. Nah sekarang saudara yang mau masuk neraka silakan berdiri. Ini yang lagi tidur ini, saudara yang lagi khotbah tenang. Dia dengar itu berdiri karena waktu pendeta bilang berdiri agak keras suaranya. Yang mau masuk neraka silakan berdiri. Dia langsung berdiri. Yang lain di sebelahnya. Oh, jadi ada juga yang mau masuk neraka kata pendetanya kan? Ada juga yang mau masuk neraka ya? Kenapa kamu berdiri? Kan berdiri itu mau masuk neraka. Karena ditanya jadi dia jawab. Ya saya perasaan Pak Pendeta, kasihan Pak Pendeta cuma sendiri yang berdiri. Tidak ada yang ada. Dia mau saya temani Pak Pendeta berdiri. Belum termasuk yang tidur di gereja 20 tahun lebih loh kita ada lagi tidur. Ini cuma 6 bulan, masih lagi kita curi waktu itu. Padahal Tuhan mau kita datang ibadah. Ibrani dia katakan, hari-hari menjelang kedatangan Yesus kedua kali, akan ada orang-orang yang mengabaikan waktu-waktu datang bersekutu beribadah kepada Tuhan. Makanya anak saya bilang, sejak corona kemarin, dari Esra, dari kuliah sampai ibadah dia sudah kebiasaan dengan online. Saya bilang sekarang sudah onsite, sekarang datang ibadah. Jadi dia harus datang ke gereja, jangan online. Jadi setiap minggu maminya sudah cek dia. Atau sore saudara, kalau dia siang ada ibadah Esra. Sekarang sebelum kita tanya dia sudah kirim foto, sudah ada gereja. Supaya sebelum ditanya sudah tahu dia di gereja, bukan cuma online. Datang ibadah saudara, amin. Amin. Saudara cuma 1 jam ya, sudah 1 jam setengah lebih, 2 jam loh apa? Ada gereja yang 1 jam saja di Surabaya, cuma 1 jam masih lagi saudara datang ibadah. Keluarlah seorang ibu dari minimarket.
Dia tenteng tas. Dan jauh dari minimarket, saudara, dia lihat ada seorang pengemis. Ibu ini ingat, dia baru beli roti. Pas dia dekati pengemis, dia muncul belas kasihan. Dia ambil roti satu di plastik, dia taruh itu plastik, dia ambil baru. Tapi waktu dia kasih ini roti satu ini, dia ingat, aduh, kan siapa tahu di bawah ada istrinya di rumah. Dia ambil lagi satu, dia kasih. Waktu dia kasih yang kedua, dia ingat lagi, jangan-jangan ada anak-anaknya di rumah. Dia ambil lagi yang tiga, saudara, dia kasih. Oh, jangan-jangan ada pembantunya di rumah, ada sekeluarganya. Dia ambil lagi yang satu, sudah tahu lagi. 7 itu roti yang dia beli, 6 dia kasih ke pengemis. Dia tenteng itu satu roti dan dia pulang. Si pengemis ini dia sempat lihat di plastik masih ada satu roti. Ketika ibu jalan pelan-pelan, dia mengendap-endap dari belakang, tiba-tiba dia ambil itu satu roti, dia lari lagi, dia lari. Udah dikasih 6, masih lagi dia mencuri di satu. Ilustrasi ini ironis. Dengan ada beberapa jemaat enggak di sini, enggak ngaku maksudnya. Udah dikasih 6 hari kerja, cari duit, berusaha. Tetapi cuma beberapa saat untuk waktu bersekutu dengan Tuhan masih juga mau dicuri, saudara. Bagaimana kita mau bertolak ke tempat yang lebih dalam? Tuhan mau mari kita lebih dalam lagi dalam ibadah kita, dalam doa pribadi kita. Saya selalu diingatkan, ditegur istri saya, jangan pernah lalaikan waktu berdoa bersekutu. Syukur dapat istri yang selalu mengingatkan berdoa. Baru kemudian tebarkan itu jalan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat gereja, saya sampai sekarang masih bergumul, saudara, dengan kondisi jemaat di Singkawa. Bagaimana supaya terjadi pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat, pertumbuhan jiwa-jiwa. Padahal ladang itu sudah menguning, tempat kami ladang itu sudah menguning. Tetapi saya diingatkan kembali dengan firman Tuhan ini. Petrus dan teman-temannya, mereka sudah sibuk menebarkan jala, mereka sibuk menebarkan jala. Tapi padahal yang utama, bertolaklah ke tempat yang dalam dulu, baru tebarkan itu jala. Saya sadar, saya harus punya hubungan yang dekat dan dalam, intim dulu dengan Tuhan. Saya harus belajar taat dulu, bertobatlah ke tempat yang lebih dalam lagi. Saya harus ada lebih dalam lagi dengan Tuhan. Baru saya kerjakan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan. Haleluya, amin. Kalau saudara mengambil komitmen untuk lebih dalam, erat, dekat hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan, nanti saudara lihat, ketika engkau tebarkan jalan, apa yang akan terjadi? Kita lihat ayat selanjutnya. Dan setelah mereka melakukannya, maksudnya bertolak ke tempat yang lebih dalam, sesuai dengan perintah Tuhan, dan kemudian mereka tebarkan jalan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai goyah. Ya, itu berkat itu siapa punya, saudara? Berkat itu sumbernya dari mana sih, saudara? Sumbernya itu dari Tuhan. Yang punya berkat itu Tuhan. Tidak sulit, saudara, bagi Tuhan untuk sediakan ikan. Tapi sudah lihat, waktu Simon Petrus dan teman-teman sudah menebarkan jalan, tidak dapat hasil. Tetapi waktu mereka taat kepada Tuhan, mereka lakukan apa maunya Tuhan, yang tidak ada jadi ada.
Yang gak mungkin jadi mungkin. Itu yang Tuhan mau buat kita. Amin. Mau taat kepada Tuhan. Saya ingat saya di sekolah Alkitab dulu, waktu saya baru belajar di sekolah, setiap hari saya ambil komitmen setengah jam itu khusus berdoa, menyembah. Sebelum tamat meningkat 1 jam waktu bersekutu dengan Tuhan. Waktu melayani saya tetap konsisten, tetapi dalam proses pelayanan ini juga kadang-kadang kesibukan saya menyadari membuat waktu saya dengan Tuhan terbatas. Bersekutu dengan Tuhan terbatas. Dan hasilnya sudah tidak ada apa-apa. Saya sudah gunakan macam-macam jalan untuk ditebar supaya terjadi penangkapan ikan yang besar. Tidak juga ada ikan. Kadang-kadang dapat ikan, pergi lagi itu ikan. Lepas lagi itu ikan. Sobek di jalannya sudah. Saya sudah pergi ke Korea Selatan 2 kali. Udah pergi belajar di gereja terbesar di dunia pada waktu itu. Jemaat 1 juta waktu itu. Udah lihat bagaimana sih caranya. Udah ikuti perkembangan gereja-gereja bertumbuh, berkembang sekarang. Terjadi penamaian. Pada akhirnya sudah saya ambil kesimpulan. Bukan menebarkan jalan yang utama. Yang utama bertolak dulu ke tempat yang lebih dalam. Nih, lutut, banyak doa dulu di kaki Tuhan. Nanti Tuhan yang lakukan apa maunya Dia. Tuhan yang sediakan itu berkat. Jemaat Tuhan, kalau engkau mau sukses diberkati Tuhan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Maksud penekanan firman Allah, lebih erat, lebih dekat bersekutu dengan Tuhan. Maka engkau akan menangkap ikan-ikan besar yang adalah sumbernya dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, puji Tuhan. Dia sudah, saya sudah ingatkan, udah berapa minggu tidak datang ke ibadah karena sibuk pekerjaan, bisnis. Padahal ke gereja itu, kalaupun dia tidak sempat pagi ada ibadah malam, masih tuh lalai untuk datang ibadah. Karena apa? Sibuk bisnis, pekerjaan. Ada survei tentang waktu yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Survei ini mengatakan bahwa manusia yang hidup 70 tahun, manusia yang hidup 70 tahun, pertama saudara, dia punya waktu dalam 70 tahun itu, dia tidur itu 23 jam, sekitar 23 jam. Jadi selama 70 tahun itu ada 20 jam lebih kita ada pakai itu untuk tidur. Kemudian kita ada pakai untuk kerja, ya, sekitar 14 sampai 16 tahun. Ada lagi situ, ada yang refreshing, ada yang santai-santai, ada yang kemudian jalan-jalan. Nah, ada satu yang terakhir, ibadah, bersekutu dengan Tuhan. Ternyata menurut survei ini survei media, menurut survei, waktu yang kita pakai ibadah selama ini orang yang umurnya 70 tahun, waktu yang dia pakai bersekutu dengan Tuhan itu cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan. Itu pun saudara, dari umur 70 tahun kemudian 6 bulan yang dia pakai untuk Tuhan, itu yang standar. Tidak termasuk yang malas-malas, yang anggap remeh dengan ibadah, yang anggap remeh untuk lebih dalam bersekutu dengan Tuhan. Cuma 6 bulan lagi sudah lantas diambil lagi itu waktu itu, saudara.
kedua kali, saudara. Mari kita mau lebih dalam lagi untuk datang bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bayangkan dari 70 tahun, 20 tahun lebih kita ada pakai untuk tidur. Itu yang standar-standar, belum termasuk orang yang suka tidur. Ada kan yang tukang tidur kan? Belum termasuk yang saudara tidur di gereja. Sini sih enggak ada yang tidur. Satu ketika hamba Tuhan sedang khotbah. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu bapak dia tidur. Sementara dengan khotbah dia tidur. Saya tunjukkan berarti ada di sini. Dia sedang tidur, saudara. Saudara yang mau masuk surga, katakan amin. Jemaat semua amin. Nah sekarang saudara yang mau masuk neraka silakan berdiri. Ini yang lagi tidur ini, saudara yang lagi khotbah tenang. Dia dengar itu berdiri karena waktu pendeta bilang berdiri agak keras suaranya. Yang mau masuk neraka silakan berdiri. Dia langsung berdiri. Yang lain di sebelahnya. Oh jadi ada juga yang mau masuk neraka kata pendetanya kan? Ada juga yang mau masuk neraka ya? Kenapa kamu berdiri? Kan berdiri itu mau masuk neraka. Karena ditanya jadi dia jawab. Ya saya perasaan Pak Pendeta, kasihan Pak Pendeta cuma sendiri yang berdiri. Tidak ada dia punya anak. Dia mau saya temani Pak Pendeta berdiri. Belum termasuk yang tidur di gereja 20 tahun lebih loh kita ada bagi tidur. Ini cuma 6 bulan, masih lagi kita curi waktu itu. Padahal Tuhan mau kita datang ibadah. Ibrani dia katakan, hari-hari menjelang kedatangan Yesus kedua kali, akan ada orang-orang yang mengabaikan waktu-waktu datang bersekutu beribadah kepada Tuhan. Makanya anak saya bilang, sejak corona kemarin, dari Esra, dari kuliah sampai ibadah dia sudah kebiasaan dengan online. Saya bilang sekarang sudah onsite, sekarang datang ibadah, dan dia harus datang ke gereja, jangan online. Jadi setiap minggu maminya sudah cek dia, atau sore saudara kalau dia siang ada ibadah Esra. Sekarang sebelum kita tanya dia sudah kirim foto, sudah ada gereja. Supaya sebelum ditanya sudah tahu bahwa dia di gereja, bukan cuma online. Datang ibadah saudara, amin. Amin. Sudah cuma 1 jam ya, sudah 1 jam setengah lebih, 2 jam loh apa? Ada gereja yang 1 jam saja di Surabaya, cuma 1 jam masih lagi saudara datang ibadah. Keluarlah seorang ibu dari minimarket. Dia bawa tenteng tas. Dan jauh dari minimarket saudara dia lihat ada seorang pengemis. Ibu ini ingat, dia baru beli roti. Pas yang dia dekati pengemis, dia muncul belas kasihan. Dia ambil roti satu di plastik, dia taruh itu plastik, dia ambil baru plastik. Tapi waktu dia kasih ini roti satu ini, dia ingat, aduh, kan siapa tahu di bawah ada istrinya di rumah. Dia ambil lagi satu, dia kasih. Waktu dia kasih yang kedua, dia ingat lagi, jangan-jangan ada anak-anaknya di rumah. Dia ambil lagi yang tiga, saudara, dia kasih. Oh jangan-jangan ada pembantunya di rumah, ada sekeluarganya. Dia ambil lagi yang satu, sudah tahu lagi. 7 itu roti yang dia beli, 6 dia kasih ke pengemis. Dia tenteng itu 1 roti dan dia pulang. Si pengemis ini dia sempat lihat di plastik masih ada 1 roti.
Ketika ibu jalan pelan-pelan, dia mengendap-endap dari belakang, tiba-tiba dia ambil itu satu roti, dia lari lagi, dia lari. Udah dikasih nafas lagi dia mencuri di sana. Ilustrasi ini ironis dengan ada beberapa jemaat enggak di sini, enggak ngaku maksudnya. Udah dikasih 6 hari kerja, cari duit, berusaha. Tetapi cuma beberapa saat untuk waktu bersekutu dengan Tuhan masih juga mau dicuri, saudara. Bagaimana kita mau bertolak ke tempat yang lebih dalam? Tuhan mau mari kita lebih dalam lagi dalam ibadah kita, dalam doa pribadi kita. Saya selalu diingatkan, ditegur istri saya, jangan pernah lalaikan waktu berdoa bersekutu. Syukur dapat istri yang selalu mengingatkan berdoa. Baru kemudian tebarkan itu jalan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat gereja, saya sampai sekarang masih bergumul, saudara, dengan kondisi jemaat di Singkawa. Bagaimana supaya terjadi pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat, pertumbuhan jiwa-jiwa. Padahal ladang itu sudah menguning, tempat kami ladang itu sudah menguning. Tetapi saya diingatkan kembali dengan firman Tuhan ini. Petrus dan teman-temannya, mereka sudah sibuk menebarkan jala, mereka sibuk menebarkan jala. Tapi padahal yang utama, bertolaklah ke tempat yang dalam dulu, baru tebarkan itu jala. Saya sadar, saya harus punya hubungan yang dekat dan dalam, intim dulu dengan Tuhan. Saya harus belajar taat dulu, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam lagi. Saya harus ada lebih dalam lagi dengan Tuhan. Baru saya kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan. Haleluya, amin. Kalau saudara mengambil komitmen untuk lebih dalam, erat, dekat hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan, nanti saudara lihat, ketika engkau tebarkan jalan, apa yang akan terjadi? Kita lihat teks selanjutnya. Dan setelah mereka melakukannya, maksudnya bertolak ke tempat yang lebih dalam, sesuai dengan perintah Tuhan, dan kemudian mereka tebarkan jalan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai goyah. Ya, itu berkat itu siapa punya sih, saudara? Berkat itu sumbernya dari mana sih, saudara? Sumbernya itu dari Tuhan. Yang punya berkat itu Tuhan. Tidak sulit, saudara, bagi Tuhan untuk sediakan ikan. Tapi sudah lihat, waktu Simon Petrus dan teman-teman sudah menebarkan jalan, tidak dapat hasil. Tetapi waktu mereka taat kepada Tuhan, mereka lakukan apa maunya Tuhan. Yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu yang Tuhan mau buat kita. Amin. Mau taat kepada Tuhan. Saya ingat saya di sekolah Alkitab dulu, waktu saya baru belajar di sekolah, setiap hari saya ambil komitmen setengah jam itu khusus berdoa, menyembah. Sebelum tamat meningkat 1 jam waktu bersekutu dengan Tuhan. Waktu melayani saya tetap konsisten, tetapi dalam proses pelayanan ini juga kadang-kadang kesibukan saya menyadari membuat waktu saya dengan Tuhan terbatas, bersekutu dengan Tuhan terbatas, dan hasilnya sudah tidak ada apa-apa. Saya sudah gunakan macam-macam jala untuk ditebar supaya terjadi penangkapan ikan yang besar, tidak juga ada ikan.
Kadang-kadang dapat ikan, pergi lagi itu ikan, lepas lagi itu ikan, sobek di jalannya sudah. Saya sudah pergi ke Korea Selatan 2 kali. Udah pergi belajar di gereja terbesar di dunia pada waktu itu, jemaat 1 juta waktu itu. Udah lihat bagaimana sih caranya. Udah ikuti perkembangan gereja-gereja bertumbuh berkembang sekarang. Terjadi penuaian. Pada akhirnya saudara saya ambil kesimpulan. Bukan memarkan jala yang utama. Yang utama bertolak dulu ke tempat yang lebih dalam. Nih, lutut, banyak doa dulu di kaki Tuhan. Nanti Tuhan yang lakukan apa maunya dia. Tuhan yang sediakan itu berkat. Jemaat Tuhan, kalau engkau sukses diberkati Tuhan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Maksud penekanan firman Allah, lebih erat, lebih dekat bersekutu dengan Tuhan. Maka engkau akan menangkap ikan-ikan besar yang adalah sumbernya dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, puji Tuhan.